Halo teman-teman, ini adalah trip Lebaran 2026. Lebaran naik bis biasanya itu identik dengan pemberangkatan bis terlambat, nunggu bis dari barat alias putar balik, bisnya nggak jelas sampai di mana, sampai nanya agennya bingung juga jawab apa ya teman-teman. Nah kali ini Lebaran naik yang pasti-pasti aja, yaitu Rosalia Indah. Pengalaman saya naik Rosalia Indah itu dari tahun ke tahun itu 2025 itu ngaret setengah jam, 2024 ngaret setengah jam. Nah, nanti kayak gimana ya perjalanan saya? Ikutin terus videonya ya. Ya, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Budi Santosa Channel. Kali ini mau trip Lebaran ya. Naik cross ini dari Kalideres. Dan seperti biasa rame banget ya. Dan untuk agennya sendiri saya kurang tahu, malahan harusnya sebelah sini ya teman-teman ya. Kita masuk ke dalam sana. Dan terminalnya juga di dalamnya itu habis direnov ya teman-teman ya. Paling nanti kita cari-cari dulu nih agennya di sebelah mana, posisi pasnya ya. Harusnya sih saya udah di WA ya teman-teman ya, cuma nggak tahu deh bakal di WA nggak, soalnya rame banget ya. Ini aduh mantap nih. Aduh, dan lumayan panas nih. Oke, kita taruh aja. Udah. Ya teman-teman, ini udah di dalam agennya nih. Ini rame banget seperti biasa. Aduh. Dan posisinya di dekat pintu masuk nih agennya nih. Teman-teman, ini udah ambil tiketnya teman-teman. Dan ini saya mau naruh bagasi nih. Jadi bakal dikasih stiker. Jadi biar nggak tuker ya. Biar nggak ketuker. Dan posisinya ini ada di pintu masuk ya, persis langsung Rosalia Indah ya teman-teman ya. Oke, kita nunggu di sembari ngobrol-ngobrol, nunggu di depan musola katanya. Di dalam udah penuh sumpek banget ya. Cuma musolanya juga harusnya juga rame ya kan, sudah terbukti nih. Jadi enak nunggu di mana ya. Ya teman-teman, ini udah jam 5:10 ini teman-teman. Dan sebentar lagi datang bisa mau masuk nih. Jadwalnya itu jam 5 dan tadi on time dari Bitung itu dari Bitung jam 4 ya, 4 sore, dan nggak mampir Polres katanya, tadi cuma mampir Cikokol dan sekarang 15 dan udah di depan, paling kita tinggal nunggu aja teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini dapat Sanmora nih teman-teman. Alhamdulillah sesuai incaran ya. 28 seat teman-teman, dan kursi saya di 1B itu recommended, jadi full soldier. Nanti kita bahas lagi ya. Ini agak mepet kalian berbincang-bincang ya. Tadi saya cari-cari buat batalin puasa dulu ya teman-teman ya. Ternyata di Kalideres ini kayak Indomaret gitu lumayan jauh ya, atau martabak gitu juga lumayan jauh ya. Jadi jajan-jajan ini paling banyak sih minuman ya teman-teman. Saya udah muter keluar tadi, ternyata nggak ada dong. Waduh, magerah banget lagi kan. Dan di sini juga ramai banget teman-teman ya. Dan ruang tunggunya juga mungkin karena saking ramai jadi agak sumpek ya teman-teman ya. Mungkin proper sih enakan naik dari Agen ya teman-teman ya. Atau yang rumahnya Tangerang daerah dekat Bitung, mendingan naik dari Bitung atau dari Polres mungkin bisa jadi ya. Soalnya Polres gede ya. Cuma saya nggak tahu kalau Lebaran kayak gimana ya. Biasanya Lebaran saya itu naik dari Agen ya teman-teman ya. Terus lagi udah ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi obrolannya. Ini agen-agennya juga pakai seragam ya, Rosalia Indah, jadi aman ya teman-teman ya. Dan diarahin juga nih kalau misalnya kita ke depan nih, soalnya kan agennya ada di dalam. Dan itu naiknya di sini, jadi biar nggak cari-carian. Oke teman-teman, kita tungguin aja nih, ini karena macet aja. Harusnya naik dari depan nggak bisa soalnya rame juga ya teman-teman ya, penumpangnya. Tadinya saya pengen nawar naik dari depan kalau misalnya cuma saya sendiri, ternyata ada yang lainnya juga. Oke. Ini udah lumayan dingin nih teman-teman, tadi panas banget sumpah. Habis jalan ke depan ya. Ya teman-teman, bisa udah datang nih. Lapor ke loket. Weh. Sehat. Ya teman-teman, ini udah jalan lagi nih. Tadi langsung sat-sat naik dan penumpang udah siap semua ya. Dan dibiasain udah harus datang setengah jam sebelum jam pemberangkatan ya. Dan
jam 17.22. Ini walaupun telat termasuknya cepat ya teman-teman. Soalnya kan tahu sendiri jalan dan Mogot tuh dari situ tuh macet. Ini udah lumayan artinya cepet nih teman-teman hitungannya. Dan nanti kita belok kiri ambil dan Mogot terus langsung bablas Tanjung Priok. Harusnya nggak begitu macet ya. Soalnya belum begitu jam 5:30 sih. Dan sebentar lagi buka nih. Ini dia teman-teman agennya dengan Mogot nih. Tau gitu tadi naik dari sini aja ya, nggak gitu ramai. Di Kalideres tadi, aduh ramai banget. Mana sumpah lagi panas. Cuma di sini juga sama aja ya. Ininya nggak ada Indomaret atau tempat makanan. Soalnya tadi cari bukaan buat batalin puasa. Nah ini teman-teman, kalau misalnya di 1B ini recommended nih, kita bisa seluncur full nih. Kita masukin apa namanya sepatunya dulu nih. Nah praktis ini biar nggak nggak menemuin tempat. Nah ini tinggi saya 170. Nah anti mentok ya teman-teman ya. Jadi bagian bawah ini nggak mentok, jadi pas ya. Kantor. Oke. Ya teman-teman, ini langsung ditanyain boarding pass ya. Ditanyain apa namanya turun di mana. Ini saya turun di Krisa dan ini boarding passnya ya teman-teman ya. Yang kita dapat nih Exit Plus nomor 1B. Dan dapat dikasih air mineralnya ya teman-teman. Ya teman-teman, ini langsung masuk ke tol nih. Langsung ke Priok ya. Ya teman-teman, jam 18.05 udah masuk Tanjung Priok nih. Ini macetnya cuma di dalam terminalnya doang ya. Tadi jalan kesini tuh lancar ya. Biasa tadi keluar tol menuju kesini tuh macet teman-teman. Terakhir waktu naik Sanmora ya, waktu hari Jumat. Sekarang tuh lancar, harusnya bisa lebih cepat ya. Kita lihat aja nanti bakal sampai jam berapa dan bakal lancarnya kayak gimana. Dan ini harusnya udah jam buka puasa ya. Kita cek dulu. Waduh, ada kelas beratnya teman-teman. Ada M-Tran. Waduh, ada PO Haryanto juga. Ini harusnya ke Kuningan ya, Cirebon. Tugas mengucapkan selamat datang di Armada Rosalia Indah. Sebelum Anda menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kami informasikan bahwa armada ini dengan nomor lambung 3167 dengan tujuan akhir kota Ponorogo akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 14 jam dalam keadaan jalan lancar. Awak bus yang bertugas dalam armada ini Bapak Eko sebagai kapten dan Bapak Srianto sebagai wakil kapten dan saya pramugari sebagai akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini akan melakukan 1 kali pemberhentian antara lain di rumah makan Rosin Subang untuk melakukan servis makan. Kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, kami informasikan bahwa armada ini telah dilengkapi dengan fasilitas yang dapat dinikmati selama dalam perjalanan, antara lain AC, selimut,
bantal, air minum ultra, dan port USB atau stop kontak yang hanya dapat digunakan untuk mengisi daya pada ponsel Anda. Demi keselamatan bersama, kami informasikan bahwa port USB atau stop kontak tidak diperbolehkan untuk mengisi daya listrik pada powerbank maupun laptop Anda. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas toilet. Adapun toilet berada di bagian belakang sebelah kiri armada. Toilet hanya dapat digunakan saat armada sedang melaju dan hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja. Demi menjaga kebersihan selama di dalam armada, kami informasikan untuk tidak membuang sampah ke lantai. Kami telah menyediakan tempat sampah sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Demi kenyamanan bersama, kami informasikan bahwa armada ini bebas dari asap rokok. Dimohon untuk tidak merokok di area manapun tanpa keterkecuali. Sebelum informasi ini kami akhiri, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita diberi kelancaran dan keselamatan sampai di tujuan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Bus yang bertugas akan selalu siap membantu apabila Anda membutuhkan kami selama dalam perjalanan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat menikmati perjalanan bersama Rosalia Indah, mitra setia perjalanan Anda. Just ya teman-teman, langsung lanjut Karawang Kelari. Ya teman-teman, ini terpantau ramai lancar dan di depan ini rest area 39 udah mulai macet ya, terlihat nih dari mapsnya, panjang merah merona. Cikarang nih mulai macet. Cikarang Barat. Robotnya di KM 39 mulai macet. Rest area. Oke. Ampiran Kelari. Ya lurus ya. Motornya oke Ram. Jam 9 teman baru ngambil penumpang di Kelari. Luar biasa, mantap potong deh, emang macet emang Kelari. Gara-gara nggak bisa muter balik ya teman-teman ya. Astagfirullah pokoknya deh, macet deh.
Ya teman-teman, ini kita udah sampai KM 102 nih. Kita ngisi ngepom ya di sini. Dan sebentar lagi kita bakal sampai rumah makan Subang ya, dan gandeng sama 27 Trans yang lagi ngisi juga tuh. Waduh, tadi gandeng sama Tunggal Darah rame ya teman-teman. Ada Nusantara juga, teman saya udah ngantuk. Saya tidur ya teman-teman ya. Soalnya lumayan lama juga tuh macetnya teman-teman ya. Siapkan boarding pass untuk ditunjukkan kepada petugas rumah makan guna dilakukan scan QR code mendapatkan servis makan khas Padang untuk Anda. Ya teman-teman, kita udah sampai rumah makan Subang ya, Rosin ya. Jam berapa nih? Jam 11 22.52 ya. Dan siapin juga apa namanya tiketnya, dan nanti bakal di barcode sama petugasnya ya. Mungkin ini kita mau apa namanya upgrade kali ya, cuma nggak tahu nih. Aduh, enaknya makan apa ya? Bingung nih. Biar menggugah selera gitu kan. Nah ini jangan lupa kalian siapin tiketnya. Nanti apa namanya, nanti bakalan di scan, dan kita bisa upgrade juga ya teman-teman. Dan ini bisa parkir belakang dulu, nanti bakal dimajuin, soalnya mau ngisi air toilet ya. Setiap lebaran tuh pasti air toilet tuh mulai habis ya teman-teman ya, mungkin karena macet ya. Dan posisi upgrade-nya di sebelah sini ya, seperti biasa teman-teman. Mungkin kita ambil kapsul lagi nih. Ya teman-teman, ini akhirnya saya pilih ayam geprek nih ya. Ini nambah 9.000 ya teman-teman, dan notanya kayaknya banyak lupa kasih. Harusnya ini kuponnya dihargain 21.000. Teman-teman yang tahu bisa komen aja ya teman-teman ya. Jadi saya cuma nambah 9.000 di nambah 9.000, kuponnya itu di harga 21 ya teman-teman. Harusnya kita dapat kupon, cuma saya malas lagi ke sana ya kan. Jadi kita udah nunggu sini aja. Terus nanti bakalan dikasih sama nomor mejanya nih. Harusnya sih nggak lama ya teman-teman. Sat-sat. Oke, kita tunggu aja teman-teman gimana menunya. Ya teman-teman, kita makan, kita udah datang, dan ini adalah ayam gepreknya ya teman-teman ya. Dan ini saya ambil teh hangat, tapi saya tambahin sama es batu biar nggak terlalu hangat, tapi malah dingin ya teman-teman. Mungkin es batunya kebanyakan ya teman-teman. Dan ini kayaknya nggak digeprek-geprek, ini kayak cuma ayam utuh sama dikasih sambal doang. Oh ya udah teman-teman, kita makan aja ya teman-teman ya. Tadi mau pesen katsu, cuma katsunya itu kosong ya teman-teman. Waduh. Nah agak susah kalau lagi rame gini ya teman-teman ya. Oke, kita makan dulu teman-teman. Ya teman-teman, kita udah selesai servis makan, dan ternyata enak juga ya teman-teman, walaupun nggak digeprek. Jadi cuma ayam utuh doang, dapat kasih sambal, itu udah enak ya teman-teman ya. Sekarang kita mau ke bis dulu nih. Kayaknya udah dipanggil apa belum ya? Soalnya tadi di samping bis, jadi nggak begitu kedengeran. Dan di sini rame ya teman-teman. Tadi ketemu 3126 apa namanya? Dia itu angkatan pagi dari timur ya, baru masuk juga. Dan ini gandeng nih, harusnya udah persiapan mau masuk nih Mbak pramugarinya. Dan ternyata saya juga baru ngeh juga ya, ternyata yang premium parkirnya di belakang, kayak sama aja nggak sih? Jadi ini katanya parkirnya di sini ya. Tapi yang terakhir saya naik itu 3124 itu parkirnya di depan ya teman-teman. Ya udah, kita tunggu, mungkin infonya itu, mungkin yang lebih tahu kalian bisa info aja teman-teman ya. Untuk servis nambahnya tadi nambah 9.000 ya teman-teman ya. Nah, kuponnya itu dihargain 21.
dan sebentar lagi dipanggil 3167. Dan ini juga alamat juga ya teman-teman, ini kita sampai Subang aja udah tengah malam gini, harusnya sampai Wonogiri udah selamat siang dan nggak keburu kejar sahur ya teman-teman ya. Karena emang tadi kita muternya terlalu jauh di Karawang ya, kita ngambil penumpang itu muternya jauh. Memang kalau lebaran itu putarannya itu emang jauh ya teman-teman. Ya begitulah resiko kalau lebaran ya, biasanya tuh di abis tol itu langsung putar balik, ini nggak bisa ya teman-teman. Kemungkinan ya sampai jam 7 jam 8 kali ya. Ya semoga aja jam 5. Dan untuk menu sahurnya saya udah beli sendiri ya teman-teman. Saya beli pop mie yang goreng teman-teman. Jadi biar biar awet. Jadi kan ini kan nggak ada dispensernya nih. Yang dispenser cuma ada yang sweet kombi tuh kayak 2004 yang tujuan mana? Palur Lasem ya. Oke, kayak tinggal kita pakai. Ya teman-teman, ini reviewnya kita pakai review yang tahun kemarin aja teman-teman ya. Jadi nih teman, ini ada SR3 1626 Laksana ya teman-teman ya. Udah air suspension dan unitnya sendiri ini masih tergolong baru. Ini udah hampir setahunan lebih lah, jalan 2 tahun. Dan untuk jumlah seatnya itu udah 28 seat. Terus ada leg rest-nya itu model yang baru ya, dingklik atau pisah. Ini untuk tinggi 170 ini recommended untuk sebelah kiri ya teman-teman ya. Kayak ini saya, terus sebelah kiri ini sponsor pol, terus ada casanya di atas sama di bangku ya teman-teman ya. Terus ada fasilitas carry ya teman-teman. Banyak yang orang nggak tahu itu fasilitas carry ini buat naruh laptop, sama di dalam bisnya itu ada reclining seatnya, ini tuasnya tadi di sebelah di pojok, sama ada seat beltnya teman-teman. Dan ada toiletnya juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lebaran gini sebenarnya berfungsi banget ya. Kalau misalnya perjalanan jauh, kalau mau ke toilet tinggal ke belakang aja, jadi nggak mesti berhenti masuk rest area. Apalagi lebaran gini kan, rest area itu macet ya teman-teman, dan ramai. Baru masuk tol macet nih yang sebelah kanan. Ya antara mogok kalau nggak senggolan. Yang orang senggolan ya mogok gitu. Ada polisi ini bareng. Dari KM 14 sampai KM berapa? KM 19 udah 5 kilo. Lumayan dipancatnya nih. Yang sebelah kiri macet lagi nih. KM 127 mulai padat juga. Yang sebelah kanannya juga padat. Wah, pasukan menurun tuh. Jati. Wah, kelas beratnya nih, kelas beratnya Wonogiri sama ada Kalingga. Masih ramai lancar ya, dominan sebelah kiri lebih macet karena emang orang-orang ngambilnya pada sebelah kiri ya. Mungkin biar nggak kagok juga kali ya, atau biar
padahal yang di sebelah kanan sama aja. Ini cuma asumsi saya ya teman-teman ya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini lebih lancar teman-teman, walaupun macet nggak begitu lambat ya. Dan rest area-nya tadi saya lihat barusan lebih ramai di sebelah kiri ya. Dan biasanya juga kalau misalnya tiba-tiba melambat itu biasanya ada antri di rest area. Mulai macet lagi nih yang sebelah kiri. KM berapa nih? Satu lima tiga. Jadi emang yang di sebelah kiri ini banyakan macetnya ya. Oh, kelihatan kan sampai berhenti tuh. Jadi kita masih jalan. Nah ini mulai sama-sama macet nih, sebelah kiri sama sebelah kanan. Gandeng pariwisata. Oh ada Agung Sejatinjungan yang 1836 nggak sih? Apa yang 1626? KM berapa nih? Wah. Nah sekarang gantian nih yang sebelah kanan nih macet. Gandeng sama Igor ini, wah, kelas mereka orang. Dan udah mau nyampe Palimanan, ini yang macet dominan yang kanan lah ya. Ya teman-teman, ini kita mampir ke toiletnya dulu ya teman-teman ya. Toilet digunakan saat berjalan, nggak boleh merokok dan nggak boleh buat BAB, dan hanya untuk membuang air kecil ya, dan nggak boleh buang sampah di kloset ya teman-teman. Jadi nah, untuk toiletnya cukup bersih untuk ukuran toilet bersih teman-teman. Mungkin ini ada sedikit berjamur sama ini udah apa patah ya teman-teman ya. Harusnya ini buat dagangan flash. Dan kerannya kita coba apakah nyala kan? Oh kerannya nyala, sama flashnya ini juga nyala ya teman-teman ya. Nah, dan ada tanda airnya juga nih. Nah ini juga ada peringatannya juga ya teman-teman ya. Harusnya kalian lah. Jadi ketika kalian masuk ke toilet, jadi langsung nih ada larangannya dan nggak boleh dilanggar ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada gagang ya. Jadi bisa kalian sambil pegangan. Dan ini kuncinya itu kadang-kadang berbeda ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang kuncinya ke atas, ada yang ke bawah. Nah, tarik ke atas untuk membuka pintu toilet. Nah, ini kebalikannya kan ya teman-teman ya. Ke atas harusnya kan membuka ya kan. Tapi ini di aplikasinya ini kebalik ya teman-teman. Jadi kalian sebelum masuk toilet, kalian coba dulu tuasnya itu berpusiang atau enggak, atau kuncinya itu ke arah atas atau ke arah bawah ya teman-teman ya. Jadi ada gagangnya juga, jadi aman. Ya
Nah di sini toiletnya wangi ya teman-teman, nggak pesing nih. Biasanya tuh toilet itu kalau di belakang tuh pesing ya teman-teman. Walaupun baru sebulan kadang-kadang udah pesing tuh. Oke, kita lanjut ke depan ya. Paling kita lanjut tidur. Soalnya apa namanya? Ini jamnya tidur kali ya, udah jam 1:30-an dan baru sampai Palimanan. Ya kemungkinan sampai Wonogiri itu jam 7 atau jam 9 ya teman-teman. Tergantung kondisi jalan juga. Kadang-kadang kita kan infonya misalnya di Brebes nih macet, pas kita sampai kadang-kadang tuh lancar ataupun sebaliknya ya teman-teman. Nggak bisa diprediksi. GT Kalipanggung 19. Ya teman-teman, ini kita udah sampai Kartosuro nih. Kita lagi ngepom di seberangnya Agen Rosin. Agen Rosin itu sebelah kanan. Agak belok sini sedikit ya. Dan ini nih, setahu saya juga ini punya Rosalia Indah ya kalau nggak salah ya. Ini jam 7. Ini termasuknya jam 6 malah ya teman-teman ya. Jam 5.51. Kita sampai Wonogiri kalau nggak jam 7 ya jam 8 lah ya teman-teman. Cakep nih. Walaupun apa namanya macet, ini tergolongnya ini lah cepat ya teman-teman ya. Kayak misalnya saya trip Liga malam Sabtu atau Jumat malam saya jalan tuh, kalau misalnya dari Grogol malam sore ya, kayak terakhir saya naik raya jatuhnya jam 8 sih, jam 8 malam, jadwalnya jam 7 malam, cuma raya kan waktu itu macet, jadi jam 8 malam tuh baru masuk Grogol. Dan sampai Wonogiri juga itu lumayan siang ya teman-teman ya, jam 8 jam 9 kalau nggak salah. Terus saya juga pernah ikut Sanmora juga nih ya, jalan Sabtu malam itu jam 5 sore dari Kalideres, dan sampai Wonogiri juga jam 8 jam 9 ya teman-teman ya. Jadi emang ya hitungannya juga standar ya teman-teman ya. Dan ini kayaknya udah disetting nih, titik bongkarannya ini kayak langsung ke area Wonogiri semua ya teman-teman ya. Ini penumpang pertama nanti turun di di mana? Sukoharjo teman-teman. Saya pikir bakal nyeser ke Bawen atau Krapyak terus Salatiga, ternyata enggak ya teman-teman. Jadi langsung jos ya, paling kesendat di tolnya aja ya teman-teman. Nah ini paling kita nunggu beberapa menit, mungkin 10 menit atau 15 menit ya, nanti jalan lagi nih. Cakep nih walaupun terlambat ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya nggak kecendak di Karawang itu kita harus muter lumayan jauh, itu cukup makan waktu 40 menit sampai 1 jam, itu kita bisa lebih cepat ya teman-teman. Mungkin kita udah sampai bahkan ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk kesimpulan dari trip lebaran ini cukup cepat ya teman-teman, walaupun macet. Soalnya itu sebenarnya udah lancar ya teman-teman ya, dari Bitung terus Cikokol, Kalideres, terus ke Tanjung Priok. Terus yang macet ya di Karawangnya teman-teman. Jadi di Karawangnya itu ambil penumpang, cuma itu dari keluar tolnya itu nggak bisa langsung putar balik ya teman-teman. Jadi harus muter dulu lewat ring road. Jadi keluar Karawang Kelari itu belok kiri dulu, habis itu lewat ring road dulu lurus baru muter balik ya teman-teman. Itu makan waktu lumayan ya teman-teman. Ya begini ya teman-teman, emang sesuai trip masa lebaran.
emang nggak bisa diprediksi. Emang biasa lebaran itu juga kalau jalan-jalan Pantura itu ditutup ya teman. Jadi itu untuk mengurangi macet kepanjangan ya teman-teman ya. Terus untuk lebaran sendiri apa? Kalau lebaran gini tuh enaknya emang anak kayak yang naik yang pasti-pasti aja ya teman-teman ya, kayak misalnya yang premium itu biasanya nggak diputar balik alias nggak terlambat ya teman-teman. Biasanya banyak PO sebelah itu banyak yang diputar balik, jadi pas jam pemberangkatan itu nggak jelas bisnya di mana dan bakal jalan jam berapa, dan kadang-kadang jalannya tuh dini hari ya teman-teman, atau mungkin bisa besok ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau lebaran itu naik yang pasti aja, mungkin apa ya, Rosin sama Raya mungkin ya teman-teman ya. Kemarin mau naik Raya cuma naiknya itu kejauhan. Kemarin itu mau naik Raya yang single glassnya body lawas itu 7 ya teman-teman ya, jam 7 lewat. Jam 7 lewat 6. Dan gandeng Rusalia juga nih, ini harus juga ya kalau nggak Bogor, Merak ya. Biasanya itu abis di Pulau Gadung, dari Pulau Gadung itu ya lumayan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau naik bis atau yang mau mudik lebaran ya teman-teman.